Shalom bagi kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan selamat tahun baru bagi kita semua. Kalau kita bisa memasuki tahun 2021 ini, semua karena anugerah Tuhan, karena campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Di tahun 2020, begitu banyak pergumulan yang kita hadapi, tapi kita bisa melaluinya. Itu semua karena campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa melewati segala sesuatu yang ada dan yang terjadi di dalam kehidupan kami. Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang tidak pernah ingkar janji bagi kami. Dan hari ini Tuhan, betapa kami bersyukurnya Tuhan, kami boleh menikmati segala kebaikan Tuhan. Dan kami juga boleh menikmati firman-Mu sebentar yang akan kami baca dan kami renungkan. Tuhan, kuduskan kami, perkenankan kami, layakkan kami Tuhan, sehingga kami boleh membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga berdoa untuk hamba-Mu yang menyampaikan ini. Tuhan memberkati hamba, pakai hamba, urapi hamba, biar segala perkataan demi perkataan adalah perkataan daripada Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati dan pikiran kami untuk dibentuk melalui kebenaran firman-Mu. Amin. Saya ingin mengajak kita semua membuka Alkitab kita di dalam Yosua pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan 9. Demikianlah firman Tuhan. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya, berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Dan yang paling bahagia ialah melakukan kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupannya. Dan tema renungan kita bicara tentang menuju kemenangan. Menuju kemenangan. Kalau kita membaca perikop ini, teks ini, bagaimana Tuhan memilih Yosua sebagai pemimpin yang baru bagi orang Israel. Tugas tanggung jawab ini diberikan kepada kepada Yosua. Yosua merupakan abdi daripada Musa. Bersama-sama dia melayani
bersama dengan Musa. Sebagai pemimpin orang Israel, Musa mempunyai pengaruh yang besar pada waktu itu. Kalau kita lihat dan kita baca di dalam Kejadian Keluaran, bagaimana seorang Nabi Musa di Mesir, dia mengadakan begitu hebatnya mukjizat terjadi. Di padang gurun, Musa juga mengadakan mukjizat di sana. Mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Musa sangat luar biasa. Walaupun Musa diperhadapkan dengan masyarakat atau orang-orang Israel yang tegar tengkuk, tapi Musa tetap konsisten membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan. Dan untuk menggantikan posisi Musa secara kasat mata, mungkin bagi Yosua tak akan mungkin, sulit. Karena Yosua mengenal karakter bangsa Israel yang begitu tegar tengkuk, yang begitu memberontak pada Musa. Kepada Tuhan pun mereka berontak. Ada rasa ketakutan, ada rasa kekhawatiran di dalam diri Yosua. Hal itu wajar karena pemimpinnya sebelumnya Musa pengaruhnya luar biasa. Tapi Tuhan sendirilah yang merekomendasi, yang memilih Yosua untuk memimpin bangsa Israel. Yang tadinya hanya seorang abdi, tapi dia naik pangkat, naik jabatan. Lembaran baru dia buka untuk memimpin bangsa Israel. Walaupun ada tantangan, ada pergumulan yang harus dihadapi oleh Yosua, tapi jelas Tuhan akan memberikan suatu kemenangan, suatu hal-hal yang dahsyat terjadi dan dialami oleh kehidupan Yosua waktu dia memimpin. Kalau kita baca dalam keseluruhan kitab Yosua, kemenangan demi kemenangan terjadi dialami oleh Yosua. Kita pun secara kasat mata, secara hitung-hitungan, secara matematika sulit bagi kita melewati masa-masa 2020. Ada begitu banyak pergumulan yang kita hadapi. Mungkin ada orang bergumul dengan pekerjaan. Mungkin kita bergumul dengan pribadi kita. Mungkin kita bergumul dengan pasangan hidup kita. Tohnya kita bisa lewati semua tahun 2020 dan kita memasuki tahun 2021. Dan tahun 2001 lagi. Di depan kita itu misteri. Tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita ini. Di tanggal 3 ini kita boleh lewati 3 hari 2021. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi walaupun di depan kita misteri, kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi Tuhan akan menjamin kita, memberikan suatu kemenangan bagi kita, asalkan kita belajar daripada firman Tuhan ini. Untuk menuju kemenangan seperti hal dilakukan oleh Yosua, seperti firman Tuhan dikumandangkan melalui Yosua. Yang pertama, untuk menuju kemenangan itu bicara tentang harus melekat dengan Tuhan.
Kalau kita baca dalam teks ini, bagaimana Tuhan berfirman, katakan, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Tuhan menginginkan kita untuk kita selalu dekat dengan Dia. Kemenangan itu bukan datang daripada manusia, tapi kemenangan itu datangnya hanya dari Allah sendiri. Untuk itulah kita sebagai umatnya harus selalu dekat dengan Dia. Orang yang dekat dengan Tuhan, pasti Tuhan perhitungkan, pasti Tuhan jamin hidupnya. Bukan berarti mengikut Tuhan itu lepas dari masalah. Bukan berarti mengikut Tuhan itu seperti jalan tol lurus saja. Tidak. Walaupun kita menjadi orang percaya, ada masalah, ada tantangan, ada pergumulan di depan kita. Tapi orang-orang yang dekat dengan Tuhan, Tuhan jamin, bahkan Tuhan memberikan suatu kemenangan di dalam dirinya. Bahkan dia akan mampu melewati setiap tantangan di depan dirinya. Hal yang sama seperti dia perhadapkan oleh Yosua. Begitu tegar tengkuknya bangsa Israel. Dan datang lagi dari luar. Mereka harus berperang melawan orang Amalek. Sudah menanti di depan mereka. Tapi Yosua diingatkan lagi untuk selalu merenungkan firman Tuhan. Kita saja dalam kehidupan sehari-hari makan berapa kali kita untuk mengisi tenaga? Minimal 2 atau 3 kali kita makan dalam sehari. Supaya kita memperoleh kekuatan. Kalau kita nggak makan mungkin ada kekuatan. Demikian juga dalam kehidupan rohani kita. Kita pun diingatkan oleh Tuhan untuk kita selalu mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Ketika Yosua dipilih, bukan berarti Yosua tidak pernah dekat dengan Tuhan. Yosua mengikuti teladan daripada Musa. Sehingga apa? Tuhan mengkonfirmasi langsung untuk memilih Yosua. Kenapa? Karena Yosua memiliki suatu hubungan yang dekat dengan Tuhannya. Bahkan kalau kita baca di dalam Yosua pasal yang terakhir, bagaimana Yosua memberikan pilihan kepada orang-orang Israel pada waktu itu, kemana engkau mau beribadah? Kepada orang nenek moyang orang Amalek kah? Atau kepada yang lain kah? Tapi Yosua katakan, aku dan seisi keluargaku, aku tetap beribadah kepada Tuhan. Yosua yakin dan percaya bahwa hanya bersama dengan Tuhan ia mampu melewati setiap persoalan hidupnya. Kalau kita baca juga di Roma 8:28, Allah turut bekerja bagi orang yang mengasihi. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, yang hidupnya selalu bersekutu dengan Tuhan. Tokoh yang paling sangat terkenal, yang sangat dibangga-banggakan oleh orang Israel sampai saat ini, yaitu Daud. Kenapa bukan Raja Salomo yang dibanggakan? Salomo begitu banyak hikmat. Kenapa bukan Saul, raja yang pertama yang menjadi figur, menjadi teladan bagi orang Israel? Kenapa harus Daud? Kalau kita lihat, Daud punya orangnya, hidupnya selalu
mengandalkan Tuhan. Hidupnya selalu melekat dengan Tuhan. Bukan berarti Daud tidak punya dosa, ada dosanya. Dia jatuh dalam perzinaan. Tapi ketika dia bertobat, dia tidak sama sekali meninggalkan Tuhan, menduakan Tuhan. Kita lihat Salomo yang begitu bijaksana, jatuh di dalam dosa, menduakan Allah. Dia mengikuti Allah-Allah ilah-ilah istri-istrinya. Saul pun demikian. Dia menduakan Tuhan. Ia pergi kepada dukun, kepada roh-roh orang mati. Akhir hidup Saul ditolak oleh Tuhan. Ini juga mengingatkan kita bahwa kemenangan akan kita peroleh kalau kita selalu melekat dengan Tuhan. Mungkin teman-teman pernah mendengar ilustrasi, ada seorang tentara berada di dalam medan pertempuran. Pada waktu itu tentara mereka atau mereka sendiri dalam situasi terdesak sehingga mereka mundur. Tapi satu tentara, ia tidak bersama-sama dengan temannya. Ia terpisah. Akhirnya dia sendiri lari ke sebuah tempat perbukitan. Di sana dia sembunyi. Di dalam itu dia temukan goa. Dan di dalam goa itu dia berdoa, Tuhan, aku mohon pertolongan-Mu. Selamatkan aku Tuhan. Aku janji Tuhan, kalau aku selamat hari ini, maka aku akan mengikuti Engkau. Dan akhirnya datanglah seekor lebah. Seekor laba-laba. Di mana laba-laba ini membuat suatu jaringnya. Jaring laba-laba. Tapi tentara ini berkata, Tuhan, mengapa Engkau tidak menolong aku? Tuhan, mengapa laba-laba Engkau kirim Tuhan? Sedangkan laba-laba ini membuat sarangnya begitu rapuh Tuhan. Mengapa tidak Engkau tutupi dengan batu Tuhan? Tuhan, tolonglah hamba-Mu. Tidak lama kemudian datanglah musuh tersebut. Musuh mencari, dia hanya diam. Dia cari-cari semua, dicari. Lalu satu prajurit musuh katakan, kita sudah mencari kemana-mana saja. Hanya satu lubang yang belum kita cari, kita masuki. Tapi tidak akan mungkin seorang bisa masuk ke sana. Pasti kalau masuk pun sarang laba-laba itu akan hancur. Tapi ini sarang laba-laba itu tidak hancur. Gak akan mungkin dia masuk. Dari situ dia sadar. Dan akhirnya prajurit itu selamat. Yang rapuh dianggap oleh manusia. Tapi apa yang terjadi? Bisa menyelamatkan seorang tentara. Ini juga mengajarkan kita bahwa pertolongan Tuhan tepat pada orang-orang yang berseru kepada Dia. Pertolongan Tuhan akan Tuhan sediakan bagi orang yang melekat dengan Dia. Saya selalu ingatkan bagi kita semua, di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6 begitu jelas kehidupan orang yang hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, kemanapun dia berada, kemanapun dia ditempatkan, berkat itu mengikuti dia. Betapa pentingnya dalam hidup kita untuk kita selalu bersekutu dengan Tuhan, untuk kita selalu melekat dengan Tuhan. Pohon atau ranting gak akan bisa menghasilkan buah kalau dia tidak melekat dengan pohonnya. Hidupmu, hidup saya
tidak akan meraih kemenangan kalau kita tidak dekat dengan sumber berkat itu, sumber kemenangan itu. Oleh sebab itu kita selalu melekat dengan Tuhan. Dan tokoh juga yang sangat terkenal, Daud. Setiap dia berperang, ia tidak mengandalkan kepintaran dia, ia tidak mengandalkan kekuatan dia tidak mengandalkan pengalaman di hidupnya. Tapi Daud selalu bertanya kepada Tuhan ketika dia mau berperang. Kita pun juga untuk menjalani hari-hari kita, bertanyalah kepada Tuhan, berdoalah selalu kepada Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Memang di tanggal 4 itu misteri, tanggal 5 misteri. 332 lagi semuanya misteri. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Tapi orang yang melekat dengan Tuhan, Tuhan menjamin hidupnya. Yang kedua, kita akan menuju kemenangan itu jika kita selalu siap. Dikatakan di ayat kedua, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Tuhan menginginkan kita untuk selalu siap. Apapun yang akan terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan menginginkan kita untuk selalu siap. Kita ini ibarat tentara. Tentara itu tidak pernah lengah. Ia selalu mempersiapkan dirinya. Suatu waktu nanti ada musuh menyerang, mereka selalu siap. Kehidupan kita juga demikian. Kita harus siap. Orang yang siap adalah orang yang selalu optimis dalam hidupnya. Bukan berarti orang yang siap tidak punya pergumulan, tidak ada rasa takut. Ada. Contohnya saja kita jelas Yosua. Ada kekhawatiran, ada ketakutan, ada tawar hati dalam dirinya. Tapi Tuhan mengingatkan, bersiaplah untuk selalu siap untuk menjadi pemimpin orang Israel. Kita pun juga harus selalu siap dalam hidup ini. Jangan kita menjadi orang yang gampang bersungut-sungut dalam hidup ini. Ketika masalah kecil saja terjadi, kita sudah menyalahkan Tuhan. Kita selalu bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Ingatlah, Tuhan selalu benci kepada orang-orang yang bersungut-sungut. Bahkan ketika bangsa Israel bersungut-sungut, bagaimana Tuhan mencurahkan hujan api karena kesungut-sungutan mereka. Ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak mau kepada orang-orang yang bersungut-sungut. Tapi Tuhan senang kepada orang yang selalu siap dalam hidupnya. Menerima apa yang harus dialaminya. Menerima pergumulan yang harus dihadapi. Kalau pergumulan itu terjadi dalam hidupmu, bukan berarti Tuhan kurang kerjaan dalam dirimu. Tuhan tahu kemampuanmu. Tidak akan mungkin Tuhan memberikan pergumulan yang di luar kemampuanmu. Tapi Tuhan menginginkan kita siap. Seperti hal tokoh yang bernama Ayub. Ayub yang begitu kaya raya. Tapi ketika masalah menerpa dalam hidupnya, apakah Ayub tidak siap menghadapi masalah itu? Apakah Ayub berserah pada keadaan? Apakah Ayub menyalahkan Tuhan? Tidak. Ia siap menerima apa yang dia alami. Bahkan dia katakan kepada istrinya, jangan engkau hanya menerima berkatnya saja. Bagaimana Ayub menerima keadaannya. Ia siap menghadapi setiap tantangan di depan hidup kita. Kita pun juga dalam diri kita, kita harus selalu bersiap. Orang yang siap adalah orang yang benar-benar taat pada pimpinan Tuhan, pada kehendak Tuhan. Yosua diingatkan untuk selalu siap dalam hidupnya. Akhirnya ketika Yosua meresponi panggilan Tuhan,
meresponi apa yang Tuhan katakan. Ia siap menjadi pemimpin. Akhirnya apa? Tuhan berkati dalam kehidupannya. Kita pun juga harus selalu siap apapun yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Yang penting, jangan pernah kita bersungut-sungut. Jangan pernah kita menyalahkan Tuhan. Jangan pernah kita lari daripada keadaan ataupun dari masalah. Tapi hadapilah setiap pergumulan, setiap masalah yang di depan kita. Karena Tuhan ada bersama. Yang ketiga, kita akan menuju kemenangan kalau kita itu berpegang pada janji Tuhan. Bagaimana Tuhan berjanji kepada Yosua untuk selalu bersama dengan dia, untuk selalu memimpin dia. Bahkan dia akan menolong Yosua di dalam setiap peperangan. Bahkan ketika engkau memijakkan telapak kakimu kemana engkau letakkan, maka tanah itu akan menjadi milikmu. Itu suatu janji kepada Yosua. Akhirnya janji yang diberikan Tuhan kepada Yosua tergenapi. Ketika Yosua berperang di pasal-pasal selanjutnya, tidak ada satupun dia mengalami kekalahan. Selalu mengalami kemenangan. Kalau dia hidup benar. Janji Tuhan adalah meneguhkan hidup kita. Janji Tuhan memberikan semangat baru dalam hidup kita. Janji Tuhan adalah pengharapan bagi kita semua. Tuhan yang berjanji bagi kita untuk menolong engkau waktu kau dalam kesusahan, menolong engkau dalam waktu kesedih, menolong engkau dalam waktu menghadapi pergumulan. Dia tidak akan pernah meninggalkan engkau. Oleh sebab itu dalam hidup ini, berpeganglah pada janji Tuhan. Untuk itulah kita tidak usah takut, karena janji Tuhan memberikan harapan baru bagi kita semua. Yang selanjutnya, kita harus bersikap hidup benar. Firman Tuhan katakan, jangan engkau menyimpang ke kanan ke kiri. Bagaimana kalau kita sering melihat pesawat di atas, seolah-olahnya pesawat itu terbang dengan bebasnya, betul nggak? Tapi pesawat itu dia terbang mengikuti jalur. Kalau dia pesawat itu lari dari jalurnya sedikit, maka itu akan membahayakan, bahkan membuat pesawat itu bisa tabrakan. Hidup kita pun demikian. Memang kita sebagai orang percaya sudah memiliki kebebasan. Tapi ingat, ada yang menjadi patokan kita menjalani hidup kita, yaitu firman Tuhan. Yang menjadi patokan kita untuk kita bisa bersikap, berperilaku. Oleh sebab itulah, sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mampu mengendalikan diri kita, menjauhi hal-hal yang jahat yang bisa merusak hidup kita. Jauhilah dosa. Engkau akan berhasil. Firman Tuhan katakan, kalau engkau menjauhi hal-hal dosa, kemenangan itu akan kita terima kalau kita tidak kompromi dengan dosa. Firman Tuhan dengan jelas mengingatkan Yosua untuk menjalani ke depannya, untuk tidak kompromi dengan dosa. Seperti yang telah dilakukan oleh Musa, itu juga yang harus kau lakukan, untuk tidak kompromi dengan dosa. Jadi, kita akan memperoleh kemenangan kalau kita hidup melekat dengan Tuhan. Kita akan memperoleh kemenangan kalau kita hidup selalu siap dalam hidup ini menghadapi setiap masalah, tantangan di depan kita. Kita akan memperoleh kemenangan kalau kita selalu berpegang pada janji Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang berjanji. Dia tidak akan pernah mengingkari apa yang sudah dijanjikannya. Dia akan menyertai langkahmu. Dia akan selalu bersama denganmu. Bahkan dia janji akan
memberikan kemenangan bagimu. Yang selanjutnya, selalu bersikap benar atau berperilaku benar. Sebagai orang percaya, kita harus mampu menguasai diri kita untuk kita tidak kompromi dengan dosa. Maka kita akan memperoleh kemenangan. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu mengajarkan kami bahwa kemenangan itu hanya datang daripada Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami boleh lakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.